Hari ini hari Rabu tanggal 21 Februari 2024. Serangkaian proses minggu ini yang boleh dibilang begitu menguras tenaga. Dari minggu kemarin sampai pada berakhirnya rangkaian kesibukan di tanggal 19 Februari kemarin, yang mana di Wat Tham Kaong Phen ini telah bertambah satu lagi bikhu baru dari Indonesia. Kiranya semoga dapat membantu dalam menjaga kelangsungan dari Buddha Sasana. Pada minggu kemarin juga menyampaikan pada pagi buta saat masih subuh, karena akan melangsungkan perjalanan ke Wat Pha Na Kham Noi untuk periksa kesehatan. Sampai di sana juga tepat pukul 13, sekitar jam 1 siang. Langsung semuanya itu masuk pemeriksaan, mulai dari periksa gigi, periksa darah, air seni, sampai terakhir menggunakan alat ultrasonik untuk lihat bagian organ dalam tubuh. Walaupun cukup mengejutkan juga dari hasil pemeriksaan, tampak dari para biku Indonesia dari Wat Tham Kaong Phen ini yang pergi, di mana usia yang paling muda itu adalah saya, tetapi yang paling banyak persoalan juga jatuh pada saya. Secara umum hasil pemeriksaan dari yang lainnya itu dalam kondisi yang normal. Hanya saya saja terdapat sedikit masalah yang bisa dibilang ringan juga tidaklah ringan, dibilang berat juga mungkin tidak sampai terlalu berat. Hanya saya terdapat bom waktu, mungkin katakanlah demikian, terdapat bom waktu, tidak tahu kapan akan meledak. Jadi walaupun mendengar demikian, tapi masih bisa tertawa seperti ini. Sudah tidak khawatir, namanya hidup seperti itu. Kapan waktunya akan menemui kematian juga, ya saat itu. Ada baiknya tidak ya, ada baiknya juga. Jadi mendapatkan hasil pemeriksaan tersebut ada dua kabar. Satu kabar baik, satu lagi kabar buruk. Kalau misalnya mau dengar yang mana dulu? Dengar kabar buruknya dulu. Ya, kabar buruknya itu terdapat bom waktu seperti yang dibilang tadi. Saya tidak akan menjelaskan secara spesifik di sini, karena itu ya hanya untuk orang-orang terdekat saja yang kiranya bisa mengetahuinya, tidak untuk dibuka untuk umum. Bom waktunya itu apa ya? Itu rahasia. Tapi ada itu bom waktu di dalam tubuh ini. Sementara kabar baiknya apa? Kabar baiknya itu ya dapat mengetahuinya, dapat mendeteksinya, jadi bisa sedikit memperlambat bom waktu itu meledak. Meledak ya mungkin pasti, tapi karena sudah tahu, jadi bisa sedikit melakukan penghambatan. Agak sedikit lebih lama, jadi sedikit lebih hati-hati. Ya, seperti inilah tubuh jasmani ini, sebagaimana yang Sang Buddha katakan bahwa tubuh jasmani ini memang merupakan sarang dari penyakit. Dan di saat semua itu tampak menampakkan
bentuk nyatanya juga di saat kita memang telah terbiasa untuk merenungkannya, juga tidaklah terlalu begitu terkejut ataupun ketakutan sehingga sampai harus layaknya orang yang putus asa. Nah, kalau putus asa bagaimana bisa menjalankan tugas di dalam Buddha Sasana ini, bagaimana bisa mengemban berbagai tanggung jawab yang lainnya, termasuk seperti kemarin juga bisa sampai membantu seorang putra Indonesia hingga dapat menjadi biku sebagaimana yang cita-citakannya. Ini bukan satu tahap yang mana saya belum sempat untuk mengucapkan anumodana dan terima kasih secara pribadi atas seluruh dukungan dari para pihak yang turut mendukung serta bersukacita baik secara materi maupun secara moral. Mungkin di sini karena sebelumnya kemarin 2 hari lalu sudah tidak ada waktu karena begitu disibukkan untuk persiapan acara dan acara tersebut. Mungkin sebagian juga lihat dari bagaimana ketika apa yang telah saya terima, transferan dana dari Indonesia untuk sponsor dari penabisan biku tersebut, upasambada tersebut, terkesan mungkin agak sedikit berlebihan, walaupun jumlahnya bisa dibilang tidaklah terlalu besar atau bagaimana. Tapi di sini bagi saya secara pribadi, mengapa sampai seperti itu karena saya merasa perlu bertanggung jawab. Sekalipun nilai tersebut mungkin tidaklah besar, baik hanya sekadar 100-200 rupiah pun, jika itu bukan dana milik pribadi saya tidak akan tenang jika tidak memberitahukannya itu secara terang-terangan, karena bukan milik sendiri. Kalau milik sendiri ya tidak perlu. Sama seperti mengapa pada saat penabisan itu kan ada patah dan juga ada jubah. Mengapa hanya jubah saja yang diperuntukkan untuk sponsor ambil? Itu dikarenakan patah saya sendiri yang mensponsorinya dengan dana pribadi yang sebelum-sebelumnya juga dari umat awam saya terima, saya simpan, lalu ada waktunya untuk dikeluarkannya, itu saya ambil semua untuk pelimpahan jasa. Jadi lihat mana sisi itu bisa bermanfaat, jadi diarahkan ke sana. Dan saya juga menemukan pengalaman pribadi dalam mimpi, makanya itu harus benar-benar saya sendiri yang melakukannya, yang menjadi sponsornya untuk pelimpahan jasa kepada orang yang berjasa dalam hidup saya. Jadi mengapa semua itu disampaikan? Ini lebih ke arah betapa pentingnya seseorang itu dapat dipercaya. Karena ketika seseorang itu sudah tidak lagi mendapatkan kepercayaan, maka dapat dipastikan bahwa seluruh hidupnya ke depannya akan tidaklah lagi ada artinya. Jadi jumlah itu secara nominal bukanlah hal yang penting, tetapi tanggung jawab dari diri sendiri untuk menjaga kepercayaan orang lain itu nilainya jauh lebih besar. Makanya di sini sampai harus memberikan bukti-bukti serta berbagai dokumentasi sehingga semuanya yang melihat juga turut bersukacita, juga merasa bahwa apa yang telah diberikannya tersebut itu benar-benar tersalurkan secara langsung. Ini sama seperti misalnya, jadi bisa diibaratkan bagi
diri saya secara pribadi. Kalau lihat dari posisi ini, yang mana mungkin kalau para umat di sana setelah memberikan, ya seharusnya memang setelah memberikan itu tidak perlu mengikuti lagi, tidak perlu melihat lagi, mencari tahu apakah nanti arahnya kemana dan dipergunakan seperti apa, apakah disalahgunakan atau bagaimana. Sebenarnya juga tidak sampai harus berpikir seperti itu, tapi bagaimana cara saya mempertanggungjawabkan itu adalah tugas dari saya setelah menerima. Jadi seperti misalnya ketika bermain sepak bola, di saat saya belum menerima bola, ya saya juga akan diam, mencari ruang sehingga rekan yang sedang menguasai bola itu dapat mengumpan kepada diri saya. Dan ketika sudah menerima bola dari passing kawan di belakang, tentunya kini bola berada di bawah penguasaan. Tidak mungkin dong hanya berdiam diri saja. Sudah pasti harus membawa bola itu mengarahkan ke depan, mencari peluang ataupun melakukan tembakan. Ini juga sama seperti apa yang saya lakukan. Atau ilustrasi sederhananya yang mungkin lebih umum dan lebih dapat untuk mudah dimengerti, itu sama seperti lari estafet. Seperti perlombaan estafet. Contoh misalnya, jadi di saat pelari pertama itu kan membawa tongkat estafet itu, lalu sampai ke pos berikutnya itu diserahkan kembali ke pelari kedua, sampai ke pos berikutnya juga diserahkan kembali kepada pelari yang berikutnya, terus menerus. Dan pelari yang menerima tongkat itu, setelah menerimanya, apa yang harus dilakukan? Tentunya harus lari. Mau cepat mau lambat harus lari, kan jika tidak lari akan sia-sia rekan yang sudah berlari sebelumnya. Nah, ini juga sama. Jadi ketika para umat berkeyakinan itu dari Indonesia, dari tanah air dengan penuh keyakinan mengirimkan dana, lalu diterima di satu tempat dulu, saya pun belum menerimanya, saya pun masih diam karena belum menerima tongkat, bagaimana bisa lari. Nah, jadi begitu sampai itu tongkat itu jatuh di tangan saya, ya pasti di sanalah harus langsung berlari, dan itulah yang saya lakukan. Jadi ini sekedar bentuk merasa bertanggung jawab dan merasa ini sebagai tugas untuk melakukan itu. Jadi bagi siapa yang melihat mungkin terlalu banyak atau bagaimana terkesan berlebihan, ya maklumi saja. Karena itu hanya sekedar untuk menjalankan tugas saya saja, agar semuanya itu tampak lebih transparan. Di sini mungkin tidak akan terlalu banyak berbicara, karena nanti sore juga rencananya akan memberikan bimbingan kepada para biku di Wat Tham Kongpen lainnya, yang mana dalam tinggal bersama tentunya haruslah ada saling memberikan pengertian satu sama lain, saling memberikan pandangan, kiranya bagaimana akan membawa diri, berlatih bagaimana, untuk kemajuan bagaimana, serta yang utama tentunya adalah menjaga niat atau tekad awal tinggal di sini dan menjalani semaksimal mungkin merupakan titik maksimal dari batas kemampuan untuk sampai di sana. Yang penting. Jadi mungkin cerita ringan saja. Hari ini sekiranya dapat diambil sebagai pembelajaran agar sedikit melupakan juga yang tadi saya sampaikan di awal, karena mungkin sedikit menakutkan juga atau mengerikan juga. Ada apa? Karena bisa saja mungkin besok saya tidak lagi dapat dilihat lagi. Nah, jadi kalau misalnya
seandainya tidak lagi ada di dunia ini, nah bisa lihat sendiri dari halaman Facebook kata Meta Aram itu bisa tinggal ketik saja perangkat Meta Aram, nanti juga cari-cari tiba-tiba langsung muncul ada muka saya di sana. Jadi kalaupun orangnya sudah tidak ada, tetapi ada yang dapat dilihat. Ya. Kalau kita tidak mau lihat, tidak mau dengar, dan tutup mata, langsung lewat saja, tutup telinga, itu mendengar misalnya tidak senang atau takut dengan hantu misalnya. Jadi itu aja. Ini cerita lebih umum lah ya untuk umat awam, dimana Luang Por yang pernah menceritakannya kita tidak ada di dalam Tipitaka, yang mana seseorang itu akan dibutuhkan ataupun diberikan kepercayaan itu jikalau orang tersebut memiliki ketelitian, memiliki kemampuan yang mumpuni. Jadi di sini terdapat kisah ilustrasinya itu yang Luang Por ceritakan. Ada seorang, ya katakan seperti hartawan, orang kaya, memiliki perkebunan, memiliki peternakan, atau memiliki karyawan-karyawan yang mengerjakan itu semua. Lalu sampai pada satu hari terdapat karyawan yang baru saja masuk, sekitar mungkin sebulan 2 bulan, itu langsung diberikan kenaikan posisi sebagai kepala pengawas. Sini terdapat satu karyawan yang sudah bekerja bersamanya itu selama puluhan tahun, tapi masih tetap di posisi yang sama. Begitu melihat karyawan yang baru bekerja 1-2 bulan langsung naik posisi, mulailah komplain, datang kepada atasannya, bilang ke bosnya itu, mengapa kok yang baru 1 bulan kerja itu sudah naik posisi, sementara saya sudah puluhan tahun masih di sini-sini juga, tidak ada kemajuan, tidak ada peningkatan. Lalu atasannya itu sebagai bos dan majikan bilang, karena zaman itu biasanya rumahnya itu rumah panggung, jadi bagian bawah itu biasa ada hewan-hewan yang tinggal di bawahnya. Nah, lalu atasannya bilang, semalam itu saya dengar ada anjing melahirkan di bawah rumah. Coba tolong kamu lihat ada berapa anaknya. Dia pun langsung turun ke dari rumah itu, bawah, lihat, oke, hitung, tahu, naik ke atas, ya sampaikan. Ada, ya katakanlah ada 8 anaknya, ada 8. Terus majikannya itu, ya, bosnya itu bilang lagi, laki-laki ada berapa? Yang jantan ada berapa? Yang betina ada berapa? Turun lagi, lihat lagi, perhatikan, yang jantan ada berapa, diangkat, betina berapa, angkat, lihat, oke, sudah dapat, naik lagi, kasih tahu, ya, katakanlah jantan ada 5, betina ada 3. Ada atasan itu tanya lagi, warnanya ada warna apa saja? Turun lagi, lihat lagi warnanya, hitung. Oke, ada warna hitam 2, ada warna putih 3, ada warna coklat 3. Nah, lalu atasannya itu pun bilang, yakin? Bagaimana? Dari sini saja sudah ketahuan. Bagaimana mau diberikan peningkatan posisi? Untuk hal seperti ini saja harus turun berkali-kali. Lihat. Kenapa tidak lihat dulu, cek semua, perhatikan, lalu naik. Nah, ketika ditanya sudah punya data seluruhnya. Nah, ini salah satu ilustrasi bahwa
ketelitian itu. Nah, itu begitu penting. Dan orang jika ingin memiliki kenaikan atau peningkatan di dalam status, mau baik di dalam pekerjaan, dalam segi apapun itu, tentunya haruslah memiliki ketelitian itu, serta ditambah lagi dengan tanggung jawab, sehingga atasan pun dapat untuk menaruh kepercayaan terhadapnya. Tetapi jikalau tidak bisa, ya sama seperti seorang pekerja itu yang harus naik turun bolak-balik untuk mengecek guna menjawab apa yang ditanyakan oleh atasannya, maka tentunya sulit juga untuk memberikan kenaikan posisi. Ya mungkin untuk hari ini sajalah yang dapat disampaikan, kiranya semoga dapat untuk memberikan beberapa pandangan agar kita semua semakin lebih berkembang maju lagi di dalam Buddha Dhamma dan lebih sukses di dalam menjalani hidup ini. Semoga hari ini adalah hari yang baik bagi kita semua, dan semoga semuanya semakin maju di dalam Dhamma.